Nah, oke anak-anak kita lanjut lagi ya. Maaf tadi terputus soalnya tadi ada orang tua murid yang mengambil buku ya. Nah, Ibu ingatkan lagi kepada kalian ya. Beritahu orang tuanya di rumah kalau hari ini dan hari Senin ya, orang tuanya itu ke sekolah ya, bertemu dengan Ibu untuk mengambil buku tema 7 sampai 9 karena pada hari Selasa kita akan masuk kepada pembelajaran tema 7 karena pembelajaran kita di tema 6 itu sudah selesai. Jangan lupa ya, nanti kalau kalian belum ambil bukunya, ketika Ibu menjelaskan pelajarannya itu atau Ibu memberikan tugas, nanti kalian akan susah mengerjakan kalau tidak ada buku paket ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal yang berhubungan dengan bacaan yang kita baca tadi ya, tentang bahan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Nah, ayo kita temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah nama alat dan bagiannya. Nah, kemudian itu ada bahan, ada kegunaan, dan ada sifat hantaran ya, konduktor atau isolator. Nah, anak-anak bisa buka bukunya, buku tema 6 ya, di halaman 182 ya. Nah, di situ masih kosong kan? Belum terisi. Nah, nanti anak-anak isi ya. Isi di sini sesuai dengan jawaban yang sudah kita bahas tadi ini ya. Yang di sini yang Ibu tampilkan ya. Di sini sudah Ibu berikan semua jawabannya. Nah, nanti anak-anak bisa tinggal pindahkan ke sini saja ya di bukunya untuk anak-anak belajar di rumah. Oke? Nah, kita langsung saja bahas yang pertama. Nah, nama alat dan bagiannya. Yang pertama itu adalah pegangan panci. Nah, pegangan panci itu bahannya plastik ya, terbuat dari plastik. Kegunaannya adalah untuk membuka dan menutup panci. Nah, ini termasuk ke dalam sifat hantaran yang disebut isolator karena pegangan panci itu tadi dia terbuat dari plastik ya. Nah, kemudian dia fungsinya atau kegunaannya itu untuk membuka dan menutup panci. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau bahan yang terbuat dari isolator atau bahan isolator itu dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik ya, karena bahannya itu terbuat dari plastik, kemudian dari kayu ya. Itu termasuk ke dalam bahan isolator ya, dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Oke, yang selanjutnya nama alatnya itu adalah panci. Nah, bahannya itu terbuat dari logam. Kemudian kegunaannya adalah untuk peralatan memasak ya, untuk memasak sehari-hari di rumah. Nah, kemudian sifat hantarannya itu adalah konduktor. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa bahan seperti panci itu adalah bahan yang termasuk ke dalam konduktor ini tadi. Nah, kenapa? Karena konduktor itu bahan-bahannya dia terbuat dari logam, kemudian dari aluminium juga. Nah, jadi dia bisa menghantarkan panas dengan baik ya. Nah, oke, yang selanjutnya nama alatnya itu adalah pegangan setrika ya. Setrika apa nih? Arang ya. Nah, kemudian bahannya itu terbuat dari kayu. Nah, kegunaannya adalah untuk membuka dan menutup setrika. Nah, ini termasuk ke dalam sifat hantaran yang disebut dengan isolator. Nah, karena bahannya itu tadi dia terbuat dari kayu ya, bukan terbuat dari logam atau aluminium ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah alat setrika listrik. Nah, alat setrika listrik ini dia terbuat dari bahan logam. Nah, kegunaannya itu adalah menghantar panas dari listrik ke pakaian. Nah, ini termasuk ke dalam sifat konduktor ya, karena bisa menghantarkan panas dengan baik ya. Oke, nah nanti anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 182 ya, anak-anak isi karena di situ masih kosong ya. Nah, nanti jawaban yang di sini kalian pindahkan ke buku ya untuk kalian belajar di rumah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, anak-anak kita masuk ke gambar cerita ya. Nah, tetapi sebelumnya itu di halaman 183 Ibu tidak memasukkan contoh percakapannya ya, Nah, di sini anak-anak bisa baca ya, di halaman 183 itu ada percakapan ya. Nah, nanti Ibu baca, anak-anak juga baca ya. Oke, kita baca sama-sama ya, anak-anak baca juga di rumah ya. Nah, ternyata mana ya yang pertama? Oke, nah ini nanti anak-anak bisa baca ya. Nah, ini mulainya dari mana? Nah,
ini anak-anak baca nanti di sini ya percakapannya. Ya, Ibu tidak perlu bacakan ya. Nah, Ibu langsung saja ke halaman 184. Nah, kita akan membahas tentang gambar cerita. Nah, di sini Ibu sudah siapkan gambar ceritanya ya. Nah, ini adalah gambar, kemudian nanti dari gambar ini kita bisa membuat sebuah cerita. Nah, gambar ini dia mewakilkan cerita yang bisa kita buat ya. Nah, maksudnya itu gambar ini menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Nah, gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita. Kemudian terutama untuk kalian ya, kalian anak-anak ya, itu sangat mudah sekali kalian temui ya, misalnya di buku-buku cerita, entah itu dongeng atau apapun ya, pokoknya dia di sejenis buku cerita, anak-anak mudah sekali ya menemukan atau melihat gambar yang seperti ini ya. Nah, untuk menceritakan sebuah peristiwa ya atau kejadian yang nyata ataupun imajinasi ya, gambar seperti ini dia bisa menceritakan sebuah peristiwa yang sedang terjadi atau yang hanya di angan-angan kita ya, atau hanya ada di bayangan kita saja, dia tidak terjadi secara nyata. Kemudian dia juga bisa terjadi di peristiwa nyata, tergantung kita ya. Nah, oke. Nah, di sini ya ada penjelasannya. Untuk membuat gambar ini tadi ya diperlukan beberapa teknik. Ada 2 ya anak-anak. Yang pertama itu adalah teknik kering ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah teknik basah ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama itu adalah teknik kering. Nah, di mana untuk menggambar cerita dengan teknik kering itu tidak perlu menggunakan pengecer seperti air ya. Nah, karena tadi dia itu tekniknya kering, jadi dia tidak membutuhkan air ya, dia hanya membutuhkan pensil. Nah, cerita ini dibuat langsung pada kertas gambar ya. Nah, mula-mula dibuatkan sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Kemudian setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, jadi anak-anak perhatikan gambar di samping ya. Nah, gambar ini adalah gambar yang dibuat dengan teknik kering ya. Dia hanya memerlukan sebuah pensil dan kertas gambar ya. Itu yang diperlukannya untuk membuat gambar ini tadi dengan teknik kering ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, judulnya itu adalah bencana gunung meletus ya. Nah, ini contoh dari teknik kering yang digambar menggunakan pensil. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu adalah krayon. Nah, selain pensil juga bisa menggunakan krayon ya. Nah, krayon ini dia memiliki beberapa macam variasi warna ya anak-anak. Jadi krayon ini dia tidak hanya terdiri dari satu warna saja, tetapi dia memiliki banyak sekali campuran warna ya. Nah, campurannya itu biasanya itu antara lilin dan bahan-bahan pewarna itu. Tetapi bahan pewarna yang aman digunakan ya. Jadi dia tidak ada bahan pengawet atau bahan kimia lainnya ya. Jadi bahan-bahan ini itu aman untuk kalian atau untuk anak-anak ya. Nah, krayon ini digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Nah, seperti gambar di samping. Nah, ini adalah gambar yang memerlukan beberapa variasi warna ya, agar gambar itu terlihat menarik, kemudian terlihat seperti hidup ya. Jadi kita yang melihatnya itu juga tidak bosan ya. Nah, ini merupakan salah satu gambar yang dilukis ya. Dilukis atau digambar menggunakan krayon ya, yang memiliki beberapa variasi warna. Nah, jadi nanti anak-anak bisa mewarnai gambarnya itu sesuai dengan keinginan ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu bisa menggunakan pulpen atau spidol. Nah, biasanya digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh yang menggunakan pulpen dan spidol. Yang ini di bawah ini bukan ya, itu Ibu gabungkan. Nah, seperti yang di bawah di samping ini adalah gambar yang dibuat menggunakan pulpen atau spidol ya. Bentuk gambarnya atau warnanya akan menjadi seperti ini ya. Nah, dia berbeda tadi jika dia menggunakan pensil, kemudian jika menggunakan krayon juga berbeda hasilnya gambarnya ya. Nah, ini